Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yaitu Accounting Theory dan Standard Development atau teori akuntansi dan perkembangan standar akuntansi. Materi ini disusun oleh kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri, yaitu Gita Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 20 23 12 11 039 dan rekan saya yang bernama Saya Zaskia Nurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 2023123108. kami dari mahasiswi STIE Indonesia Banking School dari program studi akuntansi. Nah, berikut adalah materi pembahasan yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama ada Accounting, Teori, dan Standar Development. Yang kedua ada Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia. Yang ketiga, Perkembangan Standar Akuntansi. Mengapa penting? Karena teori akuntansi adalah fondasi filosofis. Ia memberikan kerangka pemikiran, prinsip, dan arah. Sedangkan standar akuntansi adalah aturan praktis. Ia menjadi panduan nyata yang digunakan perusahaan, pemerintah, dan auditor dalam menyusun laporan keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita juga akan membahas 5 bagian besar. Yang pertama, konsep dasar teori akuntansi. Yang kedua, perkembangan teori akuntansi dari masa ke masa. Yang ketiga, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Yang keempat, perkembangan standar akuntansi global. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pada materi kita kali ini. Saya harap setelah presentasi kali ini, kita semua bisa melihat hubungan erat antara teori dan standar akuntansi, serta memahami bagaimana perkembangan keduanya memengaruhi dunia bisnis dan keuangan kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu Accounting Theory dan Standard Development. Nah, sebelumnya apa sih teori itu? Teori adalah sistem pernyataan deduktif dengan keumuman yang semakin berkurang yang muncul dari premis yang disepakati atau dihipotesiskan. Definisi lainnya, teori adalah seperangkat gagasan yang digunakan untuk menjelaskan observasi dunia nyata. Teori dapat dijelaskan secara sederhana sebagai penalaran logis yang mendasari pernyataan suatu keyakinan. Diterima atau tidaknya suatu teori tergantung pada seberapa baik teori tersebut menjelaskan dan memprediksi realitas, seberapa baik teori tersebut dikonstruksi baik secara teoritis maupun empiris, seberapa dapat diterima implikasi teori tersebut bagi sekelompok ilmuwan, profesional, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah teori menurut Hendrickson adalah seperangkat prinsip hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang koheren yang membentuk kerangka acuan umum untuk suatu bidang kajian. Teori akuntansi menurut Hendrickson adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip
umum yang menyediakan kerangka acuan umum yang dengannya praktik akuntansi dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dan prosedur baru. Penting untuk dipahami bahwa teori akuntansi bukan sekedar proses abstrak. Teori tersebut tidak terpisah dari realitas. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik akuntansi saat ini berkembang, menyarankan perbaikan, dan menyediakan dasar bagi perkembangan praktik tersebut. Teori akuntansi merupakan konsep modern jika dibandingkan dengan teori yang berasal dari matematika atau fisika. Lingkup teori akuntansi mencakup 3 aspek utama. Pertama, menjelaskan mengapa praktik akuntansi tertentu berkembang dan digunakan. Misalnya, perdebatan mengenai pengukuran aset, apakah sebaiknya berdasarkan biaya historis, nilai kini, atau fair value. Kedua, memberikan justifikasi teoritis atas praktik yang ada. Misalnya, mengapa metode depresiasi yang berbeda dapat diterapkan pada aset yang sama. Ketiga, berfungsi sebagai landasan pengembangan standar akuntansi baru, sehingga standar yang dihasilkan konsisten dan dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Akuntansi awalnya dikembangkan sebagai seperangkat alat untuk mencatat aktivitas atau transaksi. Akuntansi sering digambarkan sebagai sekumpulan praktik yang telah dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan praktis melalui pemikiran yang disengaja dan sistematis. Artinya, banyak resep akuntansi tentang cara akuntansi dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu, teori yang mendasari resep tersebut juga berkembang dengan cara sebagian besar tidak terstruktur. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam praktik. Contohnya, inkonsistensi tersebut mencakup metode penyusutan dan pengeluaran persediaan yang berbeda, bahkan dalam industri yang sama, dan mengukur beberapa aset pada nilai wajar, sementara yang lain diukur pada biaya perolehan. Namun, proyek kerangka kerja konseptual belum menyelesaikan inkonsistensi dalam praktik, dan sering kali digunakan untuk membenarkan atau mendukung inkonsistensi tersebut. Alih-alih menyelesaikannya. Karena kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memberikan panduan universal. Kerangka kerja tersebut terbukti terlalu umum untuk menyediakan seperangkat aturan keputusan yang jelas yang mengarah pada jawaban praktis yang jelas untuk seluruh pilihan yang diperlukan dalam penyusunan laporan akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prateori. Jadi, tidak ada teori akuntansi yang dirancang sejak zaman Pacioli hingga awal abad ke-19. Saran teori muncul di sana-sini, tetapi tidak sampai sejauh yang diperlukan untuk menempatkan akuntansi pada basis sistematis. Nah, pada prateori, sebelum sistem pembukuan berpasangan diformalkan pada tahun 1400-an, sangat sedikit tulisan mengenai teori yang mendasari praktik akuntansi. Lalu pada tahun 1494, seorang biarawan Fransiskan, Fra Pacioli, menulis buku pertama yang mendokumentasikan sistem akuntansi pembukuan berpasangan seperti yang kita kenal. Selama 300 tahun setelah risalah Pacioli tahun 1494, perkembangan akuntansi difokuskan pada penyempurnaan praktik.
Ini disebut sebagai periode prateori. Hingga tahun 1930-an, perkembangan teori akuntansi cenderung acak dan tidak terdefinisi dengan baik, berkembang sesuai kebutuhan untuk membenarkan praktik-praktik tertentu. Namun, perkembangan pada tahun 1800-an menyebabkan formalisasi praktik-praktik yang ada dalam buku teks dan metode pengajaran. Perkembangan ini memberikan dorongan bagi pertumbuhan teori-teori yang menjelaskan praktik akuntansi untuk memungkinkan akuntan menangani isu-isu baru yang muncul dan untuk menjelaskan kepada mahasiswa mengapa prosedur tertentu diadopsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi pragmatis. Periode 1800 sampai 1955 sering disebut sebagai periode ilmiah umum. Penekanannya adalah pada penyediaan kerangka kerja menyeluruh untuk menjelaskan mengapa akuntan melakukan pencatatan seperti yang mereka lakukan, yaitu berdasarkan observasi praktik. Namun, meskipun telah disebut sebagai periode empiris dalam perkembangan akuntansi, terdapat perdebatan logis tentang manfaat prosedur pengukuran. Hal ini khususnya terjadi setelah kejatuhan Great Wall Street pada tahun 1929. Hal ini menyebabkan pembentukan Komisi Sekuritas Dana Bursa atau yang kita singkat dengan SEC di Amerika Serikat pada awal tahun 1930-an. SEC memiliki wewenang singkat dan legislatif untuk memperbaiki regulasi dan laporan keuangan. Dengan banyak yang melihat kehancuran tersebut disebabkan oleh metode akuntansi yang dipertanyakan. Periode 1900-an juga memunculkan beberapa publikasi dan inisiatif akuntansi terkemuka dan menyaksikan lahirnya teori konseptual berbasis profesional. Pada tahun 1936, American Accounting Association atau disingkat dengan AAA merilis pernyataan tentatif prinsip-prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan perusahaan. Pada tahun 1938, Institut Akuntan Praktik Bersertifikat Argentina atau yang kita singkat dengan AICPA melakukan tinjauan independen terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan menerbitkan pernyataan prinsip akuntansi. Hal ini ditulis oleh Sanders, Helfield, dan Moore. Pada tahun yang sama, AICPA membentuk Komite Prosedur Akuntansi yang menerbitkan serangkaian buletin penelitian akuntansi. 42 buletin diterbitkan selama periode 1939 hingga 1953. AICPA membentuk Dewan Prinsip Akuntansi dan menunjuk seorang direktur penelitian akuntansi pada tahun 1959. Secara keseluruhan, periode ini berfokus pada sudut pandang praktis akuntansi yang ada dan seiring dengan meningkatnya momentum penelitian selama periode tersebut. Teori-teori yang diumumkan untuk menjelaskan
praktik menjadi lebih rinci dan kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi normatif. Nah, normatif itu adalah fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Periode 1956 sampai 1970 disebut periode normatif karena pada periode tersebut para ahli teori akuntansi berusaha menetapkan norma untuk praktik akuntansi terbaik. Periode normatif merupakan periode perdebatan yang signifikan. Periode ini berubah menjadi pertarungan antara sudut pandang yang saling bersaing mengenai pendekatan ideal untuk mengukur dan melaporkan informasi akuntansi. Selama periode ini, perdebatan lebih banyak berfokus pada pengukuran daripada praktik pencatatan dan pelaporan informasi yang sebenarnya. Namun, hasil akhirnya adalah tidak adanya pilihan yang jelas untuk mengubah praktik ke suatu sistem akuntansi ideal, yaitu inflasi atau harga yang disesuaikan, yang menyebabkan berlanjutnya penggunaan metode biaya historis. Teori normatif dibedakan karena mengadopsi sikap objektif atau ideal dan kemudian menentukan cara untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Selama periode normatif, gagasan kerangka konseptual semakin populer. Kerangka konseptual adalah teori akuntansi yang terstruktur. Kerangka kerja tersebut dimaksudkan untuk mencakup semua komponen pelaporan keuangan dan bertujuan untuk memandu praktik. Kerangka kerja ini memiliki pendekatan logis yang sama. Pertama-tama, mereka menyatakan tujuan akuntansi dan kemudian menelusurinya untuk memperoleh prinsip dan aturan akuntansi yang memenuhi tujuan tersebut. Berikutnya ada pembahasan mengenai akhir periode normatif. Nah, terdapat dua faktor utama yang mendorong berakhirnya periode normatif, yaitu yang pertama, kecilnya kemungkinan diterimanya satu teori normatif tertentu. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip ekonomi keuangan, peningkatan pasokan data, dan metode pengujian. Lalu, menurut Henderson, Pearson, dan Brown 12 menguraikan dua kritik utama terhadap teori normatif di awal 1970-an. Yang pertama adalah kritiknya teori normatif tidak selalu melibatkan pengujian hipotesis empiris, dan kritik yang kedua adalah teori normatif didasarkan pada penilaian nilai. Periode normatif mulai berakhir pada awal 1970-an dan digantikan oleh periode teori ilmiah spesifik atau era positif yang dimulai 1970-an. Karena teori akuntansi normatif mengatur bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan. Teori tersebut didasarkan pada opini tentang apa yang seharusnya dilaporkan oleh laporan keuangan dan cara terbaik untuk melakukannya. Ada pendapat mengenai tujuan dan metode akuntansi yang tepat
bervariasi antar individu dan sebagian besar ketidakpuasan terhadap pendekatan normatif adalah karena pendekatan tersebut tidak menyediakan cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini. Asumsi yang mendasari beberapa teori normatif belum teruji, dan tidak jelas apakah teori tersebut memiliki fondasi atau asumsi yang kuat tentang tujuan akuntansi. Secara pragmatis, juga sulit untuk mendapatkan penerimaan umum terhadap teori akuntansi normatif tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi positif. Akuntansi positif yaitu menjelaskan dan memprediksi praktik nyata. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Contoh dari teori akuntansi positif adalah teori yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Ketidakpuasan terhadap teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap kumpulan data empiris dan meningkatnya pengakuan argumen ekonomi dalam literatur akuntansi, menyebabkan pergeseran ke bentuk empirisme baru yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Sebenarnya, teori positif bukanlah hal baru karena didasarkan pada pendekatan empiris yang menjadi dasar periode ilmiah umum. Teori positif berusaha menyediakan kerangka kerja untuk menjelaskan praktik-praktik yang diamati, yaitu apakah apa yang dihasilkan oleh akuntan praktisi memiliki tujuan kegunaan dalam pengambilan keputusan. Apakah itu memenuhi peran lain, dan apakah itu lebih rendah atau lebih unggul daripada alternatif yang diusulkan. Pendekatan yang tampaknya sempit dari para ahli teori positif ini menghasilkan kebangkitan kembali, terutama pada tahun 1080-an dalam penelitian perilaku. Penelitian perilaku berkaitan dengan implikasi sosiologis yang lebih luas dari angka-angka akuntansi dan tindakan terkait dari para partisipan kunci seperti manajer, pemegang saham, kreditor, dan pemerintah saat mereka bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori akuntansi perilaku cenderung berfokus pada pengaruh psikologis dan sosiologis terhadap individu dalam penggunaan dan atau penyusunan akuntansi mereka. Salah satu pandangan adalah bahwa mustahil untuk mengembangkan satu teori akuntansi karena keserakahan manusia, oportunisme, ketidakpastian masa depan, dan tingkat kenaifan beberapa pemangku kepentingan tidak akan pernah dapat ditangkap dalam teori akuntansi itu sendiri. Standar akuntansi dan ukuran pelaporan yang diatur undang-undang merupakan hasil dari serangkaian kepentingan yang saling bertentangan. Dan ini mungkin merupakan titik awal
untuk mengembangkan teori baru tentang perilaku akuntansi. Bagaimanapun, lingkungan saat ini dipenuhi dengan peningkatan persyaratan pengungkapan dan pelaporan dengan sanksi yang diatur undang-undang. Lalu saya akan membahas tentang perkembangan terkini. Pendekatan positif dan normatif ini tidaklah bertentangan karena pemahaman tentang dampak akuntansi merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh para penyusun standar akuntansi dalam mengembangkan resep untuk praktik. Keduanya menjadi dasar pertimbangan penyusun standar. Kebutuhan akan satu set standar akuntansi internasional diakui oleh profesi akuntansi di Australia dengan penerapan IFRS pada Januari 2025. Meskipun penekanan penelitian akademis tetap pada bidang pasar modal, teori keagenan, dan dampak perilaku, profesi ini telah mengambil pendekatan yang lebih normatif. Secara khusus, profesi ini telah berupaya menemukan teori-teori normatif untuk menyatukan praktik akuntansi dan membuatnya lebih homogen. Sementara, peneliti akademis telah berupaya untuk lebih memahami peran dan dampak dari berbagai bentuk informasi akuntansi. Kerangka kerja IASB juga menjadi dasar bagi kerangka kerja negara-negara penyusun standar lainnya seperti Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Kerangka konseptual dari berbagai negara digunakan dalam pengembangan standar akuntansi dan dalam upaya mengurangi inkonsistensi yang timbul dari perkembangan teori dan praktik yang terfragmentasi sebelumnya. Kebutuhan akan kerangka kerja tunggal yang konsisten telah diterima secara luas dalam beberapa tahun terakhir. IASB dalam proyek bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS memulai proyek kerangka kerja konseptual baru pada tahun 2005 untuk memperbarui dan meningkatkan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan oleh para penyusun standar dan penyusun laporan keuangan. Standar internasional bertujuan untuk menyelaraskan praktik lintas batas pelaporan internasional dan untuk mengurangi perbedaan dalam informasi yang dilaporkan, yang merupakan konsekuensi langsung dari pilihan akuntansi yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan pengungkapan dan teknik akuntansi yang khusus untuk satu atau kelompok kecil negara yang kemudian memengaruhi komparabilitas atau integrasi informasi, terutama untuk perusahaan multinasional dan perusahaan tercatat. Asumsinya adalah bahwa isu teoritis yang sama berlaku baik standar tersebut khusus untuk satu negara maupun dirancang untuk aplikasi global. Untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zaskia. Baik, terima kasih Gita. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Gita Octavia. Selanjutnya ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Boleh next.
Standar akuntansi di Indonesia dimulai pada tahun 1973 dengan lahirnya prinsip akuntansi Indonesia atau dengan biasa kita kenal dengan PAI yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tonggak sejarah penting terjadi pada tahun 1994 ketika PAI direvisi total dan digantikan dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sejak saat itu, arah pengembangan standar akuntansi di Indonesia beralih menuju harmonisasi dengan standar internasional. Dan pada tahun 1998, dibentuklah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI sebagai lembaga yang independen dalam menyusun dan menetapkan PSAK atau yang biasa kita kenal dengan persyaratan pernyataan standar akuntansi keuangan serta ISAK interpretasi standar akuntansi keuangan. Selain SAK untuk sektor swasta, Indonesia juga mengembangkan standar akuntansi pemerintahan atau yang biasa kita kenal dengan SAP. Perjalanan SAP dimulai dari basis kas, yaitu pada tahun 2003, transisi ke kas menuju akrual, yaitu pada tahun 2004 sampai 2014, hingga pada akhirnya menetapkan basis akrual penuh untuk pemerintah pusat dan juga daerah. SAP akrual penuh ini sejalan dengan praktik internasional dalam pengelolaan keuangan publik yang pastinya lebih transparan dan juga akuntabel. Dengan demikian, perkembangan standar akuntansi di Indonesia mencerminkan dua hal utama, yaitu integrasi dengan standar global atau IFRS dan adaptasi pada kebutuhan domestik, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Jadi di sini bisa kita lihat perjalanan standar akuntansi di Indonesia semuanya itu dimulai pada tahun 1973 dengan lahirnya prinsip akuntansi Indonesia atau PAI yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dan pada masa itu akuntansi di Indonesia masih dalam tahap awal berkembang dan PAI menjadi rujukan dasarnya. Dan selanjutnya di tahun 1994 menjadi tonggak penting dan PAI digantikan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tadi. Perubahan ini besar karena mulai mengarahkan akuntansi Indonesia ke arah harmonisasi dengan standar internasional. Yang standar ini sudah mendunia bukan lagi nasional atau lokal. Kemudian pada tahun 1998 dibentuk tadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI. Lembaga itu bersifat independen dengan tugas utamanya menyusun dan menetapkan PSAK dan ISAK. Dan sampai hari ini semua perkembangan standar akuntansi swasta di Indonesia dikelola oleh DSAK. Selain itu juga di Indonesia mengembangkan standar khusus untuk sektor publik yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Pada tahun 2003, SAP ini berbasis kas dan dilanjutkan pada tahun 2004 sampai 2014 transisi dari kas menuju akrual. Kemudian setelahnya di tahun 2015 SAP sudah berbasis akrual penuh, baik di pemerintah maupun di daerah. Hal ini kenapa penting sih? Karena basis akrual ini akan memberikan gambaran keuangan negara yang lebih lengkap, transparan, juga akuntabel. Tidak hanya mencatat kas keluar dan kas masuk, tetapi juga mencatat hak dan juga kewajiban negara. Dengan demikian, perkembangan standar di Indonesia bisa dirangkum menjadi dua ciri utama. Yang pertama yaitu integrasi dengan standar global atau IFRS, dan yang kedua adaptasi terhadap kebutuhan domestik.
Artinya, Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan dunia internasional, tapi Indonesia juga tetap menjaga relevansi untuk kebutuhan dalam negerinya. Boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk di perkembangan standar akuntansi. Boleh di next. Secara global, standar akuntansi modern bermula pada tahun 1973 dengan dibentuknya International Accounting Standards Committee atau IASC. IASC ini menerbitkan International Accounting Standard atau IAS yang ditujukan untuk menyatukan praktik akuntansi lintas negara. Kemudian pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi International Accounting Standard Board atau IASB di bawah naungan IFRS Foundation. IASB ini kemudian mengeluarkan International Financing Reporting Standard atau IFRS. Sementara IAS yang masih relevan tetap berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan akuntansi internasional juga mencakup isu berkelanjutan. IFRS Foundation mendirikan International Sustainability Standard Board atau ISSB pada tahun 2021 untuk menyusun standar pelaporan keberlanjutan global sebagai respon terhadap tuntutan pasar akan informasi lingkungan, sosial, dan juga tata kelola atau ISG. Dengan demikian, standar akuntansi internasional berkembang dari IAS menuju IFRS dengan adopsi global yang luas. Namun, tetap menghadapi tantangan perbedaan sistem domestik dan integrasi isu baru seperti keberlanjutannya. Oke, di sini berarti bisa kita lihat perkembangan standar akuntansi secara global. Yaitu yang pertama tadi pada tahun 1973 dibentuklah International Accounting Standard Committee atau IASC. IASC ini mulai mengeluarkan IAS, yaitu International Accounting Standard yang tujuannya sederhana, yaitu untuk menyatukan praktik akuntansi lintas negara. Lalu, pada tahun 2001, IASC direstrukturisasikan menjadi International Accounting Standard Board atau IASB. IASB ini bekerjanya di bawah IFRS Foundation, dan sejak saat itu standar yang dikeluarkan adalah IFRS atau International Financing Reporting Standard. Saat ini, IFRS sudah diadopsi lebih dari 140 negara di dunia. Hampir semua negara maju dan berkembang menggunakan IFRS, meskipun ada pengecualian di dalamnya. Amerika Serikat misalnya, masih menggunakan US GAAP. Perkembangan terbaru yang menarik adalah isu keberlanjutan, yaitu pada tahun 2021, IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standard Board atau ISSB, yang tugasnya adalah untuk menyusun standar pelaporan ISG, lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak lagi hanya fokus pada angka, laba, dan juga rugi, tapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutannya. Investor sekarang tidak hanya bertanya berapa sih laba perusahaan ini, tapi juga tanya apakah perusahaan ini ramah lingkungan, apakah perusahaan ini bertanggung jawab pada masyarakat, atau dengan kata lain, akuntansi kini akan menjadi bagian dari pembangunan keberlanjutan dunia.
Adopsi IFRS berkembang sangat pesat sejak 2005. Seluruh negara Uni Eropa mewajibkan perusahaan publik menggunakan IFRS untuk pelaporan konsolidasi. Kini, sudah lebih dari 140 negara di dunia telah mengadopsi atau menyesuaikannya standar mereka dengan IFRS. IFRS diakui sebagai standar pelaporan keuangan global yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga keterbandingan lintas negara. Upaya konferensi ini juga dilakukan antara IASB dan Financial Accounting Standard Board atau FASB Amerika Serikat melalui Norwell Agreement di tahun 2002. Tujuannya adalah untuk menyatukan IFRS dan US GAAP yang masih dianut oleh Amerika Serikat dengan kebutuhan domestik dan juga kompleksitas dari sistem itu sendiri. Perbedaan mendasar adalah GAAP dianggap rules-based atau basis aturan rinci, sedangkan IFRS bersifat principles-based atau berdasarkan prinsip umum. Selain itu, penyusunan standar internasional sangat dipengaruhi oleh faktor publik. Banyak pihak yang berkepentingan dalam proses ini, mulai dari regulator, perusahaan multinasional, auditor, hingga investor. Misalnya penerapan IAS 39 mengenai instrumen keuangan di Eropa sempat menuai kontroversi karena dinilai mempengaruhi stabilitas pasar keuangan. Boleh di next? Baik, kita masuk di kesimpulan dari pembahasan kita pada temuan kali ini, yaitu teori akuntansi berperan penting sebagai landasan dalam membentuk standar akuntansi. Ia menyediakan kerangka konseptual untuk menjelaskan, mengevaluasi, dan mengembangkan praktik akuntansi. Perkembangan standar di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang, mulai dari PAI hingga SAK berbasis IFRS, serta adopsi SAP akrual di sektor publik. Sementara itu, secara global, IFRS menjadi standar utama yang digunakan di berbagai negara dengan dukungan IASB dan IFRS Foundation juga. Meskipun masih ada perbedaan dengan US GAAP yang saat ini masih dianut oleh Amerika Serikat. Keterkaitan antara teori akuntansi dan pengembangan standar sangatlah erat. Teori memberikan arah filosofis dan justifikasi akademis. Sementara standar mengimplementasikannya ke dalam aturan praktis yang dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan. Nah, jadi bisa kita simpulkan tadi dari awal hingga akhir yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Gita Octavia hingga yang saya jelaskan tadi. Teori akuntansi itu pastinya artinya adalah fondasi konseptual, di mana teori akuntansi ini menjelaskan dan juga membenarkan dan menjadi dasar pengembangan dasar dari standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan praktis, di mana standar akuntansi ini menerjemahkan teori ke dalam pedoman nyata yang akan digunakan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, kita telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Yang pertama tadi mulai dari PAI sampai ke SAK berbasis IFRS, hingga SAP berbasis akrual di sektor publik dan juga pemerintahnya. Secara global, standar akuntansi berkembang dari IAS menuju IFRS, dan kini sudah menuju ke pelaporan berkelanjutan melalui ISSP. Teori ini memberikan arah, standar, juga memberikan aturan. Tanpa teori,
standar akan kehilangan dasarnya. Tanpa standar, teori juga akan kehilangan konsepnya, jadi akan menjadi konsep yang kosong. Jadi dengan memahami keduanya, di sini kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan akuntansi modern di tingkat nasional maupun di tingkat global. Yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Gita Octavia, di mana perkembangan teori akuntansi ini adalah sejarah teori akuntansi yang cukup panjang. Jadi, di sejarah yang cukup panjang itu dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah periode prateori, di mana ini terjadi sebelum abad ke-19, sejak masa Luca Pacioli, atau yang bisa kita kenal dengan bab akuntansi. Pada masa itu, akuntansi hanya dianggap sebagai alat pencatatan transaksi. Belum ada usaha untuk menyusun kerangka teori yang sistematis. Orang-orang di masa ini hanya mencatat siapa yang berhutang, siapa yang membayar, dan berapa jumlahnya. Jadi akuntansi lebih dekat dengan buku kas, bukan dekat dengan ilmunya. Dan sejarah yang kedua atau periode yang kedua adalah periode akuntansi pragmatis, yaitu tadi di tahun 1800 sampai 1955. Pada masa ini, orang-orang mulai berusaha untuk menjelaskan mengapa akuntan perlu melakukan pencatatan tertentu. Tapi di sini sifatnya masih pragmatis atau hanya berdasarkan dari pengamatan. Kalau praktik tertentu dianggap bermanfaat, maka akan dipakai. Jadi teori pada masa ini lebih bersifatnya itu deskriptif atau menggambarkan kenyataan. Di periode yang ketiga yaitu periode akuntansi normatif, yaitu di tahun 1956 sampai tahun 1970. Nah, ini titik balik yang penting bagi sejarah akuntansi. Para ahli di masa ini mulai berpikir, akuntansi ini seharusnya tidak hanya menjalankan apa yang ada, tapi juga memberikan arahan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka mencoba menetapkan norma-norma tentang praktik yang lebih baik. Misalnya, metode apa yang sebaiknya dipakai, laporan apa saja yang paling relevan, ukuran laba yang paling tepat. Juga di sini ada kelemahan dari teori normatif, adalah ia terlalu banyak berdasarkan opini atau penilaian nilai. Tidak semua negara atau praktisi sepakat dengan norma yang ditetapkan pada masa ini. Dan yang keempat, yaitu masa akhir normatif atau kritik pada awal tahun 1970-an. Ada dua kritik utama pada masa ini. Yang pertama, teori normatif tidak diuji secara empiris. Artinya, tidak ada bukti nyata apakah norma itu benar-benar dipakai di lapangan. Yang kedua adalah kritik tentang teori normatif terlalu subjektif karena berdasarkan value judgment. Yang kelima, periode akuntansi positif, yaitu di tahun 1970 sampai dengan tahun sekarang, atau yang masih berjalan sampai saat ini. Berbeda dengan normatif, akuntansi positif berfokus untuk menjelaskan dan memprediksi praktik nyata. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan, kenapa sih perusahaan memilih metode tertentu? Contohnya gini, hipotesis rencana bonus. Jika manajer diberi bonus berdasarkan laba, mereka mungkin akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba tahun ini. Dan untuk perkembangan terkini, sekarang kita tidak lagi
memisahkan antara normatif dan juga positif secara kaku. Keduanya kita pakai bersama pada saat sekarang ini. Standar akuntansi internasional seperti IFRS misalnya dibuat dengan mempertimbangkan praktik nyata atau positif, tetapi tetap memberikan aturan yang jelas supaya apa yang harus dilakukan tetap bisa berjalan, yaitu sesuai dengan teori normatif. Jadi, teori akuntansi terus berevolusi dari sekedar mencatat transaksi menjadi norma, hingga teori yang di dalamnya menjelaskan, memprediksi, sekaligus juga menetapkan aturan. Inilah dasar yang membuat akuntansi semakin matang sebagai ilmu, atau yang sekarang kita ampu yaitu ilmu akuntansi. Selanjutnya tadi di materi yang konsep dasar teori akuntansi. Di konsep dasar teori akuntansi ini, secara umum, teori itu bisa kita kenal adalah sebuah kerangka pemikiran, di mana teori ini terdiri dari seperangkat gagasan atau pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang realitas. Teori ini tidak lahir begitu saja, tapi teori muncul dari observasi, dari pengalaman nyata, lalu diproses menjadi prinsip yang bisa dipakai secara luas. Tadi menurut rekan saya Gita, itu dikutip dari ahlinya yaitu Hendriksen. Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip hipotesis, konseptual, dan juga pragmatis yang koheren, yang membentuk kerangka acuan untuk mengevaluasi praktik akuntansi. Jadi, teori akuntansi ini bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tetapi harus bisa digunakan untuk menilai apakah praktik akuntansi yang ada itu sudah wajar, masuk akal, dan juga bermanfaat. Fungsi teori akuntansi bisa dirangkum menjadi 3 yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya Gita yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama adalah fungsi untuk menjelaskan mengapa praktik tertentu digunakan. Contohnya, kenapa sebagian perusahaan menggunakan biaya historis untuk mengukur aset, sementara sebagian lainnya suka untuk menilai dari nilai wajarnya. Yang kedua, fungsi untuk membenarkan atau memberikan justifikasi atas praktik yang ada. Misalkan, 2 metode depresiasi, garis lurus, dan saldo menurun. Bisa sama-sama sah karena teori membenarkan bahwa keduanya punya logikanya masing-masing. Yang ketiga, yaitu fungsi menjadi dasar pengembangan standar baru. Misalnya, ketika muncul transaksi modern, seperti cryptocurrency, kita membutuhkan teori untuk memutuskan atau merumuskan standar keakuntansinya. Dengan kata lain, teori akuntansi adalah fondasi dari pemikiran. Tanpa teori, praktik akuntansi akan berjalan tanpa arah, hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada dan juga kultur yang sudah ada, atau kultur yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Dan tanpa sadar, teori tidak akan punya kekuatan nyata untuk mengatur dunia bisnis. Nah, sekarang kita jadi paham kan, apa itu teori dan juga teori akuntansi yang berkembang dari masa ke masa. Baik, untuk mengutip supaya kita tidak lupa, tadi ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Jadi standar akuntansi di Indonesia itu yang pertama semuanya itu dimulai di tahun 1973 dengan lahirnya prinsip akuntansi Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PAI ya teman-teman, yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dan pada masa itu, akuntansi di Indonesia masih dalam tahap awal berkembang. Dan PAI di situ adalah tombak atau jadi pedoman dasar atau rujukan dasarnya.
Dan kemudian di tahun 1994 itu menjadi tonggak penting di mana PAI digantikan oleh standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan SAK tadi. Perubahan ini merupakan perubahan besar karena mulai mengarahkan akuntansi Indonesia ke arah harmonisasi dengan standar internasional. Kemudian dilanjutkan di tahun 1998 dibentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK-IAI, di mana lembaga ini bersifat independen atau berdiri sendiri, dengan tugas utamanya untuk menyusun dan menetapkan PSAK dan ISAK. Sampai hari ini, semua perkembangan standar akuntansi swasta di Indonesia telah dikelola oleh DSAK. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan standar khusus untuk sektor publik, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Di tahun 2003 tadi, SAP ini berbasisnya KAS, dilanjutkan di tahun 2004 sampai 2014, transisi dari KAS menuju akrual. Setelahnya di tahun 2015 hingga saat ini sudah berbasis akrual penuh, di mana baik pemerintah maupun pusat maupun daerah juga telah menggunakan basis akrual penuh. Kenapa penting? Hal ini karena basis akrual memberikan gambaran keuangan negara yang lebih lengkap, transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan keadaannya atau realitanya. Tidak hanya mencatat kas yang keluar masuk, tapi juga di sini mencatat hak juga kewajiban negara. Dengan demikian, perkembangan standar di Indonesia dapat dirangkum menjadi dua ciri utama. Yang pertama yaitu tadi integrasi dengan standar global atau IFRS, dan yang kedua adaptasi terhadap kebutuhan domestik. Artinya Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan dunia internasional, tapi Indonesia juga tetap menjaga relevansi untuk kebutuhan dalam negerinya. Kemudian di perkembangan standar akuntansi global. Yang pertama tadi di tahun 1973 dibentuk International Accounting Standard Committee atau IASC, di mana IASC ini mulai mengeluarkan IAS, yaitu International Accounting Standard, di mana tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menyatukan praktik akuntansi lintas negara. Kemudian pada tahun 2001 tadi, IASC direstrukturisasi menjadi International Accounting Standard Board atau IASB. IASB ini bekerjanya di bawah IFRS Foundation. Dan sejak saat itu, standar yang dikeluarkan oleh IFRS atau International Financing Reporting Standard. Dan saat ini IFRS sudah diadopsi oleh lebih dari 140 negara di dunia, dan pastinya ini sudah menjadi pedoman hampir di seluruh bagian dunia, kecuali Amerika Serikat, di mana tadi Amerika Serikat masih menggunakan sistemnya sendiri yaitu US GAAP, dan perkembangan terbaru ini masih berkelanjutan menurut dari isunya, di mana pada tahun 2021 IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standards Board atau IASB yang tugasnya adalah untuk menyusun standar pelaporan ISG untuk lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada angka, laba, dan juga rugi, tapi juga pada tanggung jawab dan keberlanjutan akuntansi di dunia internasional. Investor sekarang tidak hanya bertanya berapa labanya, tapi juga mereka mementingkan bagaimana berkelanjutan dan juga dampak untuk lingkungan hidup di daerah sekitar dari perusahaan tersebut.
Dengan kata lain, akuntansi yang sekarang adalah menjadi bagian dari pembangunan keberlanjutan dari dunia. Baik, untuk pemaparan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke rekan saya, Gita Octavia. Kepada Gita Octavia dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Zaskia telah melanjutkan materi pembahasan pada kali ini. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini. Semoga untuk apa yang sudah saya dan rekan saya jelaskan mudah dipahami dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih bagi para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.